Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing? I hope all of you in a good health. My name is Siti Rahma. I'm a clinical and forensic psychology as well as a lecturer who dedicate most of my time to the advancement of psychology. And today I will be helping you as a new lecturer for this semester. And then for today, we are going to learn about art therapy. Okay? Okay. First of all, I will be showing you the topic that we are going to cover and what is expected for this topic. Yeah. For today, we are starting to learn about art therapy atau terapi seni ya. Saya juga akan mencoba memperkenalkan diri saya sebelumnya juga dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin di antara teman-teman yang masih belum memahami dalam bahasa Inggris, saya akan mix bahasanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya psikolog klinis forensik dan saat ini juga akan membantu teman-teman. Bersama-sama kita akan mempelajari di semester ini tentang psikoterapi ya. Di semester ini saya juga dimintai menjadi salah satu dosen untuk teman-teman sekalian ya. Nah, pada hari ini saya akan memberikan informasi atau mengajarkan topik tentang terapi seni ya, yang bisa teman-teman pakai di kemudian hari. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk membantu teman-teman atau membantu teman-teman yang pertama sekali adalah mampu memahami konsep-konsep dasar dan pendekatan-pendekatan dalam psikoterapi berupa art therapy. Ya. Kenapa? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa proses yang namanya psikoterapi itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya itu yang dapat teman-teman gunakan adalah dengan art therapy. Nah, art therapy ini mudah digunakan dan juga selain mudah juga paling sering dipergunakan untuk hal-hal yang istilahnya tuh kalau teman-teman memiliki kondisi-kondisi yang berbeda pun, baik itu yang paling rumit ataupun yang paling sulit, art therapy ini masih tetap bisa teman-teman pergunakan nantinya. Nah, termasuk juga mengaplikasikannya itu tidak hanya diaplikasikan kepada anak-anak. Seringnya kan kita memikirkannya bahwa art terapi nih dipakainya pada anak-anak saja gitu. Tidak, dia tidak. Tetapi art terapi ini juga bisa teman-teman gunakan pada orang-orang remaja, kemudian orang dewasa, itu juga bisa dipergunakan. Nah, minimalnya adalah teman-teman bisa mempergunakannya itu terhadap diri sendiri dulu, kemudian juga kepada orang lain dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Tenang aja, insya Allah kita akan mencobanya dalam teknik yang paling sederhana itu yang akan saya ajarkan kepada teman-teman hari ini. Oke? Nah, alright. Now let's get the point of art therapy. I will show you the presentation and please be attentive. I will let you ask a question at the end of this presentation ya. Jadi teman-teman semuanya itu boleh kok bertanya ketika slide ataupun PowerPoint yang telah saya tampilkan, informasi yang tampilkan itu telah selesai gitu ya. Kenapa? Biar teman-teman itu lebih fokus ketika informasi yang saya berikan dengan tepat. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa baru bertanya tentang informasi apa yang kurang jelas ya. Oke, kita masuk materinya pada hari ini. Nah, sebelumnya apa yang teman-teman pikirkan tentang apa itu art therapy? Ya. Banyak orang-orang yang bicara art therapy itu sebagai gambar. Banyak orang yang berbicara
art terapi itu karikatur misalnya, gambar kartun gitu ya. Atau menggunakan spidol, atau menggunakan krayon gitu kan. Kebanyakan orang kan berpikir seperti itu, bahwa art terapi adalah sesuatu yang menggunakan kertas dan juga pulpen ataupun pensil warna ataupun pensil gitu, ataupun cat air ya. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan coba lihat nih, apa sih sebenarnya dari art terapi itu ya. Art terapi itu secara teoretik merupakan suatu model ya, atau metode ekspresi kreatif yang digunakan sebagai bentuk teknik terapeutik gitu ya. Art terapi merupakan proses yang melibatkan proses kreatif untuk meningkatkan kondisi fisik, psikis maupun mental well-being seseorang gitu ya. Nah, proses dari art terapi ini sendiri merupakan proses yang tidak hanya kita berbicara tentang hanya gambar saja yang muncul. Orang ini hanya bicara tentang aktivitas yang dia gambarkan saja. Tidak seperti itu, tetapi juga bicara tentang bagaimana orang itu mengaplikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan juga kadangkala kita meminta klien ataupun orang yang membutuhkan pendampingan psikologi itu untuk melakukan aktivitas lainnya gitu ya. Nah, tujuan dari art terapi ini dapat digunakan sebagai beberapa sarana. Yang pertama adalah menyelesaikan konflik emosional ya. Misalnya nih, kalau yang pernah saya lakukan sejauh ini adalah ketika ada beberapa klien itu memiliki permasalahan, misalnya ini ada satu harapan yang dia ingin tuju gitu. Misalnya ada anak yang saya pengen lulus kuliah di kampus ini, seperti ini, mendapatkan juara ini gitu. Tapi ternyata kenyataannya itu dia tidak mampu mencapai keinginannya. Ketika dia tidak mampu mencapai keinginan tersebut, ada yang namanya realita dan harapan yang tidak sama di sini. Nah, art terapi ini juga akan membantu proses konflik emosional ini, harapan-harapan dan realitanya itu yang tidak sama gitu ya. Nah, kita bisa membantu klien dengan menggunakan art terapi. Kemudian kita juga menggunakan art terapi untuk meningkatkan kesadaran diri. Nah, seperti apa kesadaran diri ini? Beberapa klien yang mengalami trauma, ya, orang-orang yang mengalami trauma kadangkala dia tidak paham, kadangkala dia tidak mengerti bahwa apa yang dia rasakan selama ini merupakan suatu kondisi trauma. Nah, proses art terapi ini membantu menerjemahkan bahwa dia bisa mengeluarkan apa yang memang menjadi traumanya pada saat dia melakukan terapi gitu ya. Selain itu mengembangkan keterampilan sosial, tentu ya, membantu keterampilan sosial ketika art terapi itu dilakukan bersama-sama dengan yang lainnya. Kemudian mengontrol perilaku jika dibutuhkan, bahwa art terapi ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa perilaku, sehingga ini bisa digabungkan dengan terapi behavioral atau terapi perilaku, menyelesaikan permasalahan-permasalahan jika memang orang itu membutuhkan jalan keluar gitu. Jadi ada permasalahan, kemudian dia punya keinginan untuk menyelesaikan masalah itu, melalui art terapi juga bisa dibantu gitu. Mengurangi kecemasan. Kalau misalnya ada klien yang memang mengalami kecemasan, proses art terapi ini membantu dia untuk lebih fokus. Nah, lebih fokus, kemudian dia akan menerjemahkan apa yang menjadi harapan-harapannya kemudian hari, apa yang membuat dia bisa mencapai tujuan-tujuan dirinya tanpa dia berlarut-larut di dalam kecemasannya gitu. Jadi kalau istilahnya tuh kecemasan itu ada tingkatannya, level mana, kemudian kita akan membantu dia menurunkan SUD-nya itu menjadi lebih rendah. Jadi SUD itu kita bisa ambil misalnya dari 1 sampai dengan 10. Ternyata orang ini memiliki level SUD-nya itu sebesar 8 di awal sesi. Kemudian kita bisa meminta dia untuk melakukan art terapi. Setelah proses art terapi, kita hitung kembali
berapa SUD yang dimiliki oleh klien tersebut gitu ya. Kemudian mengarahkan realita sama seperti tadi, hampir sama, di mana meningkatkan kesadaran diri, juga meningkatkan bahwa ini loh realita kamu hari ini loh kondisi kamu sekarang gitu ya. Kemudian meningkatkan harga diri dibutuhkan dengan cara apresiasi dirinya juga, serta meningkatkan keterampilan sosial ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, nanti kita akan bertanya setelah sesinya habis gitu. Nah, ada juga tokoh yang menjelaskan apa itu art terapi ya. Dia menyatakan bahwa art psychotherapy merupakan salah satu treatment ataupun bentuk teknik yang bisa digunakan, di mana menggunakan media seni, gambar-gambar, proses kreatif seni, dan respon-respon klien terhadap produk seni yang dihasilkan. Nah, ini dia. Sebagai refleksi dari perkembangan seseorang ataupun individu, kemampuan-kemampuan dirinya, kepribadiannya, ketertarikan, pusat perhatian, dan konflik-konflik lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir, oh hanya menggunakan media seni saja, tidak. Tapi dia juga bisa bicara tentang ada gambar-gambar, dan kemudian gambar-gambar itu direspon oleh klien. Gitu dia. Bagaimana seseorang ketika dia melihat sebuah produk seni, dia akan menilai, oh ternyata produk ini memiliki makna apa, seperti itu. Sehingga hasilnya akan terlihat bahwa seperti apa refleksi dari perkembangan orang ini. Bagaimana seseorang itu memiliki ketertarikan serta pusat-pusat perhatiannya terhadap gambar tersebut yang memanifestasi tentang orang tersebut. Itu dia ya. Oke, kita lanjutkan ini dari Rubin 1998 dalam Goodman and Regan 2004 ya. Nah, secara definisi lainnya ya, art terapi ini dapat dinyatakan dalam dua definisi. Yang pertama, melibatkan keyakinan bahwa proses kreatif membuat seni akan membangkitkan kekuatan untuk menyembuhkan keluhan dan permasalahan. Pandangan ini mencakup gagasan bahwa proses art psychotherapy dipandang sebagai kesempatan untuk mengekspresikan diri secara imajinatif, autentik, dan spontan. Ya. Proses yang memberikan ruang untuk menuangkan pengalaman dari waktu ke waktu dan dapat membantu personal fulfillment, reparasi emosi, dan transformasi. Ya. Waduh, apa nih ya, kok susah amat gitu ya. Mungkin teman-teman bingung, waduh banyak banget nih. Intinya adalah ya, melalui proses art terapi ini, seseorang itu yang awalnya dia tidak memiliki kekuatan, kita akan memberikan dia power, kita akan memberikan dia kekuatan agar dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Selain itu juga, proses art terapi ini membantu dia untuk menjadi lebih adaptif. Nah, gitu. Kok bisa ya? Ya. Nanti kita akan latihan. Kita akan coba seperti apa sih dampak dari art terapi itu kepada diri seseorang ya. Nah, proses itu sendiri seperti yang dijelaskan tadi akan membantu orang itu akan memperbaiki emosinya. Oh, ternyata yang saya rasakan itu seperti ini. Kok saya sedih? Kok saya rasanya sesak ya dada ini? Nah, itu biasanya akan muncul pada klien-klien yang melakukan proses art terapi. Gitu ya. Pernah dulu saya mengambil satu kelas yang juga saya berikan metode art terapi ini ya. Jadi nanti teman-teman kita akan hari ini mencobanya ya. Nah, di dalam kelas tersebut saya minta mereka melakukan proses art terapi, dan tanpa mereka sadari, mereka yang awalnya saya tidak pernah berpikir Bu bahwa ini begitu bermakna buat saya. Ketika saya menggoreskan
merasa kok saya bahagia gitu. Di sisi lain ketika dia menggoreskan, kok saya merasa sangat sedih, saya menangis, dada saya sesak gitu. Tapi kemudian setelah proses itu selesai semuanya akhirnya menyatakan bahwa oh, saya menemukan sesuatu hari ini. Saya merasa jauh lebih baik dan lebih nyaman. Seperti itu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita sampai di sini. Kalau ada mau yang ditanyakan, silahkan di skip dulu ya, dicatat boleh agar membantu teman-teman mengingat apa sih yang mau menjadi pembicaraan kita. Maksud saya apa yang mau menjadi pertanyaan teman-teman, gitu ya. Kita lanjut definisi kedua dari apa itu art therapy ya. Nah, literatur menunjukkan bahwa definisi kedua dari art psikoterapi ini didasarkan pada gagasan bahwa seni merupakan sarana komunikasi simbolik. Pendekatan ini disebut sebagai art psikoterapi yang menekankan produk gambar, lukisan, dan ekspresi seni lainnya sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam isu-isu berkomunikasi dan konflik ya. Artinya adalah ada hasil dari seni gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kita memang sudah memiliki satu bentuk gambar, satu bentuk benda yang kemudian ini kita pergunakan sebagai satu bentuk komunikasi dengan orang lain atau dilakukan oleh klien terhadap terapinya. Itu dia. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang baik sekali jika teman-teman mau menggunakannya dalam proses penggalian informasi atau misalnya bagaimana seseorang itu mempersepsikan diri dia. Nah, itu juga bisa digunakan dengan metode art terapi dalam artian berupa simbolik. Gitu ya. Baik, sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan contohnya seperti apa sih gitu. Dulu saya pernah mengajak dalam sebuah proses terapi dengan beberapa anak yang menjadi korban pelecehan seksual ya. Waktu itu saya berada di tepi pantai dengan anak-anak ini. Lalu saya meminta mereka, silahkan kalian mengambil sesuatu atau benda yang ada di sekitar kalian yang bisa menyatakan bahwa ini adalah kamu. Nah, gitu saya bilang. Bahwa ini adalah kamu. Ada yang mengambil kerang, ada yang mengambil batu karang, ada yang mengambil botol kemudian diisikan air, bahwa saya itu seperti air. Ada yang mengambil kayu, saya itu seperti kayu hitam yang sudah dihempaskan oleh air. Nah, itu adalah bentuk-bentuk simbolik yang digunakan oleh para anak-anak korban kekerasan seksual gitu. Dan mereka menganggap bahwa ya itu memang mereka gitu. Mereka menganggap bahwa ini adalah saya adalah orang yang seperti air. Ketika apa yang terjadi dengan saya, maka saya menerima kejadian itu menjadi bagian dalam hidup saya. Kemudian saya berusaha agar saya tetap bisa menjalani hidup seperti layaknya air. Itu ya, misalnya. Itu tadi juga ada proses art terapi juga yang kita lakukan bersama klien. Gitu ya. Nah, apa sih yang menyenangkan dari proses art terapi ini? Karena art terapi ini adalah sebuah proses yang ekspresif gitu. Dia tidak kaku. Dia tidak cuma bicara tentang ruangan, kemudian kita hanya bicara tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, tetapi juga klien kita berikan kesempatan untuk bisa memaknai
atau dia juga bisa mengambil sebuah simbol-simbol tertentu yang bisa mewakili diri dia. Bahkan ada pula beberapa klien setelah proses art terapi ini, mereka mengambil simbol-simbol itu dibawa pulang ke rumah. Saya suka dengan ini, Ibu. Bolehkah saya membawa pulang gambar ini? Bolehkah saya membawa pulang bentuk ini untuk saya? Gitu. Itu terjadi dalam proses art terapi. Dan ini sangat besar sekali dampaknya, pengaruhnya terhadap klien itu sendiri, gitu ya. Nah, selain itu art terapi ini bisa digunakan pada berbagai populasi dan subjek. Gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang berada di kelas mahasiswa ya, misalnya teman-teman yang memang bekerja sebagai konselor nantinya, tidak usah panik, tidak usah takut bahwa ini juga bisa kok teman-teman lakukan terhadap anak-anak di sekolah nanti ya. Nah, anak sekolah itu bisa teman bantu untuk menurunkan kecemasan mereka dalam menghadapi ujian atau peer group ya. Di dalam peer group itu teman-teman bisa membantu mereka untuk membantu permasalahan dengan orang tuanya. Itu juga bisa dilakukan. Bahkan art terapi ini bisa juga kita lakukan untuk membantu mengembangkan kemampuan kreativitasnya ya. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam art terapi. Yang pertama itu atau yang paling sering ya adalah humanistik ya. Saya menjelaskan sedikit tentang humanistik. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang seperti kita pelajari juga ya, before we are study about art therapy, we finish study about humanistic therapy ya, dimana kita berfokus pada pengalaman subjektif yang dirasakan oleh klien. Gitu. Nah, art therapy ini ternyata juga bisa kalian lihat bisa digunakan tidak hanya kasus-kasus klien dengan masalah depresi, kecemasan atau yang paling rendah adalah permasalahan harian ya, tetapi juga bisa digunakan pada orang-orang dengan gangguan nafsa, orang skizofrenia, demensia, palliative care gitu. Artinya orang-orang dengan penyakit yang menahun, orang-orang yang memang sakit tidak bisa sembuh gitu. Bisa dilakukan dengan menggunakan art terapi pula. Bahkan bisa digunakan pada klien lapas ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa informasi ya yang pernah diberikan art terapi pada klien skizofrenia, orang dengan PTSD, kemudian orang-orang dengan KDRT juga bisa dilakukan. Bahkan di dunia medis ya, art terapi ini tidak menjadi satu hal yang aneh lagi karena sudah sering digunakan pula. Dan biasanya oleh para nurse ya ataupun suster, mereka juga memberikan art terapi pada klien-klien. Cuman kalau di Indonesia saya juga belum terlalu melihat penggunaan art terapi ini ya kalau di ranah rumah sakit gitu. Tapi yang saya lihat art terapi ini lebih banyak digunakan oleh para mereka speksos atau pekerja sosial, konselor, juga psikolog gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatannya. Yang pertama adalah bentuk kegiatan itu diawali dengan ada kegiatan menggambar, kemudian adanya proses konseling. Nah, di konseling ini kita akan melihat bagaimana seseorang itu dapat melakukan proyeksi, kemudian dia melakukan katarsis dan refleksi, juga introspeksi terhadap kondisi-kondisi atau gambar yang dia berikan atau gambar yang dia tunjukkan. Ya. Perlu diingat pula bahwa art terapi ini tidak terbatas hanya proses menggambar. Tapi bagaimana seseorang itu menciptakan suatu karya seni yang menjadi acuannya, kegiatan ini dapat berupa proses yang menempel, menulis, membangun, bahkan menciptakan suatu bentuk gitu. Jadi kalau skema kemarin tuh, misalnya sebelum hari ini gitu ya, atau skema teman-teman nih sebelum belajar dengan saya tadi, bahwa art terapi itu ya gambar gitu, enggak, tapi juga bicara tentang bagaimana kita menciptakan suatu bentuk gitu ya.
Nah, ini kita akan lihat beberapa bentuk art terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah circle mandala. Ini juga membangun proses tentang siapa saya, apa yang saya miliki, dan apa yang bisa saya pergunakan. Ada juga earthcraft, ya, pohon harapan, painting, juga clay. Nah, ini ya, clay itu dengan tanah liat juga bisa kita lakukan. Oke, baik. Sekarang saya akan meminta teman-teman untuk boleh bertanya dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. Ya. Silahkan teman-teman, saya yang paling mudah ya, yang paling mudah dalam proses art terapi itu, teman-teman saya minta untuk menyiapkan selembar kertas yang sebelumnya saya minta, dan juga krayonnya. Silahkan disiapkan krayon atau spidol warna. Ya. Sudah, silahkan dituliskan namanya di sudut paling atas, sebelah kanan boleh, sebelah kiri juga boleh, dituliskan namanya. Kemudian ikuti instruksi saya, ya. Pertama-tama silakan teman-teman tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu dibuang dari mulut. Lakukan lagi, tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu dibuang dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung, lalu dibuang dari mulut. Silahkan teman-teman melihat ke kertas tersebut, dan saya meminta untuk teman-teman gambarlah sebuah gambaran atau bentuk atau contoh atau apapun, boleh juga berupa tulisan jika teman-teman sulit untuk menggambarkannya, yaitu gambaran tentang hal yang membuat teman-teman merasa bahagia. Ya, silahkan dilakukan gambarnya. Boleh berupa simbol, boleh juga berupa gambar yang utuh, boleh dengan warna, atau sebuah coretan-coretan. Teman-teman bebas mengeksplornya. Teman-teman juga bebas menggunakan warna apa saja dan memberikan goresan-goresan itu dengan tekanan-tekanan yang membuat teman-teman merasa semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, saya berikan waktu. Nah, baik, jika sudah, silahkan di antara teman-teman ada yang mau memberikan komentar. Apa komentarnya, dan boleh menunjukkan hasil gambarnya kepada saya, ya. Kebetulan saya saat ini tidak memiliki gambar, ya. Boleh teman-teman nge-share bagaimana perasaan teman-teman setelah menggambar, apa yang teman-teman pikirkan ketika proses menggambar itu, apa emosi yang muncul ketika teman-teman melakukan proses menggambar itu. Kenapa? Proses tadi yang teman-teman rasakan itu adalah salah satu bentuk proses namanya art terapi. Itu ya. Simple sekali, tapi bisa teman-teman lakukan terhadap klien ataupun anak-anak lainnya di luar sana. Dan saya berharap minimal yang ini, atau mungkin yang tadi saya contohkan misalnya, yang boleh dengan menggunakan clay atau menggunakan sesuatu benda lainnya, atau menggunakan pohon-pohon harapan kalau memang tujuannya untuk membangun harapan dulu sebelum proses lainnya, itu juga boleh, karena itu juga bagian dari art terapi. Nah,
mumpung kita sudah belajar nih tentang art terapi, teman-teman sudah latihan, saya juga sudah memberikan beberapa contoh. Silahkan teman-teman membuat beberapa grup ya. Satu grup itu minimal 3 orang saja, tidak usah rame sekali ya, maksimal 3 orang aja. Nanti teman-teman silahkan berembuk, kemudian teman-teman menentukan apa yang menjadi kegiatan art terapi yang akan bisa teman-teman apply-kan atau aplikasikan pada orang lain. Boleh pada anak-anak, tapi pada usia rentan yang sama ya. Anak-anak boleh satu ataupun beberapa orang anak. Boleh pada usia remaja atau anak sekolah. Atau juga boleh pada orang dewasa. Silahkan ditentukan. Kemudian saya minta untuk dibuat latihannya yang mau tersebut dan di-report ke saya. Gitu. Reportnya seperti apa, Bu? Saya minta di-report berupa hasilnya, kemudian juga proses kegiatannya. Gitu ya. Nanti jangan lupa diberikan pada saya. Oke? Begitu saja. Saya mohon dikumpulkan minggu depan ya. Boleh di-upload ke dalam link kita. Sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya untuk hadir di hari ini. Ya. Dan finally, our topic is finished today. Ya. Great, alhamdulillah. We already cover all of the issue within the topic, and we are practice how to do the therapy correctly. Now I want you to reflect on what we learned from today meeting and write it down the online discussion forum before the next meeting. And don't forget, finish your homework, yeah, before the next class. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.